Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam kesempatan hari ini, dalam video ini saya dan rekan saya akan menyampaikan materi yang berjudul memetakan jalan penguatan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Sebelumnya kami sangat berterima kasih kepada dosen pembimbing mata kuliah perekonomian Indonesia, yaitu Ibu Nopayanti Maleha SEMM, yang telah memberikan kami kepercayaan untuk membuat materi yang berjudul tentang COVID-19 ini. Sebelum memasuki materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Reski Mariani dan rekan saya Selva Devana Anggesta. Langsung saja masuk ke pembahasan materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Selva Devana Anggesta. Kepada Saudari Selva Devana Anggesta, saya persilakan. Memetakan jalan penguatan ekonomi pasca COVID-19. Di masa pandemi COVID-19 ini telah banyak menyebabkan menurunnya perekonomian dalam berbagai aktivitas sektor dan wilayah di Indonesia. Dalam bidang ekonomi, krisis yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 telah berkembang sedemikian rupa dan menyebabkan kontraksi perekonomian global. Tidak pada krisis sebelumnya, ia memukul bukan hanya sisi permintaan dari perekonomian, namun juga sisi penawaran dalam perekonomian. Sehingga daya tekannya terhadap pertumbuhan menjadi sangat dirasakan oleh banyak negara. Berbagai badan keuangan di dunia memperkirakan pandemi COVID-19 akan menyebabkan kontraksi perekonomian dunia sebesar min 2,0% sampai dengan 28% pada tahun 2020. Pada saat yang sama, pandemi COVID-19 diperkirakan juga akan mengurangi arus perdagangan dan arus investasi global hingga 30%, serta menambah volatilitas pasar keuangan dunia hingga 21,5%. Kerugian ekonomi Indonesia akibat pandemi COVID-19. Dalam keadaan COVID-19 ini, banyak sekali kerugian ekonomi Indonesia, yaitu antara lain yang pertama adalah kerugian nasional. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 ini diperkirakan sebesar 5,3%. Namun, angka ini terkoreksi sebagai dampak pandemi corona, dan sebagian kalangan memprediksikan bahwa pertumbuhan di bawah 2%. Ada dua pilihan dalam menghitung kerugian akibat pandemi COVID-19 ini, yaitu dengan menggunakan asumsi perputaran uang di Jabodetabek sebesar 70% dari total uang yang beredar di Indonesia, dan yang kedua adalah dengan cara menggunakan perbandingan proporsi PDRB dari kawasan yang memberlakukan pembatasan sosial. Yang kedua adalah kerugian sektoral. Kerugian ekonomi secara nasional akan mempengaruhi APBN. Dari total kerugian sekitar 517 triliun di atas Jabodetabek dan Bandung Raya selama 1,5 bulan, terdapat sektor yang memiliki andil dalam kerugian terbesar, yaitu termasuk sektor bisnis dan sektor pangan. Selanjutnya adalah dampak penyebaran COVID-19. Dalam penyebaran COVID-19, terdapat dampak-dampaknya, yaitu yang pertama adalah sektor pasar modal. Dalam sektor pasar ekuitas global bergerak dengan volatilitasnya yang sangat tinggi. Penetrasi virus corona ini terhadap pasar modal terdampak cukup serius. Selain itu juga mempengaruhi tingkat keputusan investasi dari beberapa investor, sehingga terlihat begitu signifikan dampaknya. Yang kedua adalah perdagangan surat utang. Dalam perdagangan surat utang, imbal hasil atau surat utang Amerika Serikat yang bertenor 10 tahun berada di level terendah dalam sejarah. Obligasi pemerintah Amerika Serikat berada di level 0,7070%, artinya investor dalam 3 tahun terakhir telah mengambil keputusan tiba-tiba dalam pandemi COVID-19 ini. Yang ketiga adalah perdagangan emas. Sementara itu, dalam perdagangan emas kembali melambung dan mencetak rekor tertinggi dalam 7 tahun
telah mencapai sekitar 800.000, mengingat nilai emas 3 tahun silam mencapai nilai 600.000. Hal ini terlihat dari perdagangan emas di pasar spot yang terus mengalami lonjakan di tengah kepungan virus corona. Dan yang keempat adalah ekonomi dalam negeri, yaitu Indonesia. Berbagai kebijakan dalam stimulus yang dilakukan oleh Indonesia dalam menangkal kondisi ekonomi global yang diakibatkan oleh virus COVID-19. Pembahasan materi yang terakhir adalah faktor yang meningkatkan resiko penularan virus corona. Yang pertama, ruangan tertutup. Resiko penularan virus akan menjadi semakin tinggi di dalam ruangan tertutup di mana ventilasi tidak baik. Virus juga menyukai suhu udara yang lebih sejuk dan dengan menggunakan AC. Yang kedua adalah kontak dekat. Virus juga dapat ditularkan melalui tetesan atau droplets yang kecil saat seseorang yang terinfeksi berbicara. Jadi, melakukan kontak dekat dapat meningkatkan resiko penularan virus pada orang lain. Yang ketiga adalah tempat ramai. Semakin banyak orang, semakin tinggi pula risiko penularan virus yang dapat terjadi. Selain itu, tempat di mana orang banyak berkumpul cenderung menjadi lebih kotor daripada tempat yang sepi. Yang keempat adalah durasi dan keragaman kontak. Durasi waktu yang dihabiskan bersama orang lain juga turut berpengaruh pada risiko penularan. Faktor ini sama pentingnya dengan berbagai kelompok berbeda yang ditemui. Mereka dapat memiliki latar belakang dan kondisi kesehatan yang berbeda-beda pula. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dalam video kali ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk selalu menggunakan masker jika hendak beraktivitas di luar rumah, dan jaga jarak serta mencuci tangan. Semoga video kali ini dapat membantu kalian semoga dan bermanfaat bagi kalian semua. Bila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.